Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Sementara Polri telah menetapkan 6 tersangka, 3 diantaranya anggota polisi. Sejumlah korban tragedi Kanjuruhan mulai berani berbicara atas apa yang menimpa mereka. Sayangnya, hingga saat ini belum juga ada pihak yang berani lantang bersuara bertanggung jawab. Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen? Karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama. Pemirsa, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter Arema masih meninggalkan banyak kisah pilu. Dari anak yang kehilangan orang tua, kakak yang kehilangan adik, hingga orang tua yang kehilangan anak masih membekas. Genap 10 hari tragedi kelam Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur meninggalkan luka mendalam. Semua pihak merasakan kekecewaan atas runtuhnya kepercayaan publik pada olahraga sepak bola Indonesia. Setelah melakukan penyidikan terhadap tragedi kematian supporter Arema di Stadion Kanjuruhan, kepolisian langsung menetapkan 6 tersangka. Di antaranya panitia pelaksana dari PT LIB yang tidak menjalankan persyaratan fungsi penyelenggaraan pertandingan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Naasnya dari peristiwa yang terjadi, panitia pelaksana yang bertugas mengamankan pintu gerbang stadion tidak berjaga, sehingga pintu masih dalam keadaan terkunci di tengah desakan kepanikan. Saudara SS selaku Security Officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden. Selain panitia pelaksana, pihak kepolisian juga menetapkan 2 aparat polisi yang terlibat dalam penembakan gas air mata ke tribun penonton. Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama pasal 359, pasal 360. Yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Dari kronologi yang diselidiki pihak kepolisian beserta tim investigasi, dalam manajemen penyelenggaraan pertandingan masih terdapat kelalaian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam hal ini, PSSI masih menjadi sorotan atas pertanggungjawabannya. Dalam pandangan saya sebagai pribadi, harusnya kan ini tanggung jawab PSSI juga, karena
Mantel ini kan nempel kepada PT LIB. PT LIB adalah kepanjangan tangan PSSI dalam menggelar kompetisi. Dia operasionalnya PSSI menggelar kompetisi. Lah kok PSSI-nya seolah-olah tidak merasa bersalah. Ya, lewat Komdis dia menghukum. Menurut seorang saksi mata yang menyaksikan pertandingan, para supporter menyerbu ke lapangan hanya ingin berinteraksi dengan para pemain Arema. Sayangnya ada sejumlah oknum yang diduga ikut turun ke lapangan dan menyerang pemain dan pelatih. Hal inilah yang memicu aparat bertindak represif. Cuman kita tidak ada niatan untuk anarki, hanya sebatas meluapkan emosi, mengungkapkan kekecewaannya ke pemain. Di situ kenapa teman-teman saya dipukul, bahkan ditendang oleh aparat. Dari situ kita banyak yang gak terima, akhirnya turun untuk melawan aparat juga. Itu pun melawan cuman saling dorong-mendorong, tidak ada pukulan atau apapun itu. Saat situasi kian tak terkendali, sejumlah supporter yang dipukuli pun mulai melakukan perlawanan. Saat itulah aparat membalas dengan melemparkan gas air mata yang sayangnya justru ditujukan ke tribun penonton. Yang pada akhirnya banyak aparat yang akhirnya melepaskan tembakan gas air mata. Yang saya sangat sedihkan, kenapa gas air mata itu langsung ditembakkan ke arah tribun. Apalagi kita yang di tribun, banyak sekali teman-teman yang di tribun itu cuman bisa menerima kekalahan itu, tidak ada bentuk perlawanan. Tak sedikit penonton yang panik mulai berhamburan menghindari serangan gas air mata petugas. Hal ini mengakibatkan banyak penonton yang terjepit maupun terinjak. Ada satu lagi kalau nggak salah itu anaknya yang kejepit juga, posisi di atas lebih tinggi dari ibunya yang kejepit tadi. Dari situ reot, akhirnya pagar itu roboh bersamaan orang-orang banyak. Akhirnya saya dibawa kerubuhan, kalau nggak salah orang sekitar 10-an yang roboh itu di pagar 14. Anto juga menyayangkan jam pertandingan yang terlalu malam. Sebab sepak bola harusnya bisa dinikmati dan aman bagi semua kalangan sehingga pemilihan jam tayang diharapkan bisa lebih kondusif. Kenapa sangat malam gitu? Sedangkan terutama di Malang, culture Arema di Malang itu semua umur, Mas. Jadi nggak dipatok anak-anak dewasa saja. Bahkan banyak anak-anak juga yang nonton, ibu-ibu, orang tua, bahkan kakek itu banyak yang melihat Arema. Jadi untuk jam tayangan TV sepak bola di Indonesia itu sangat tidak kondusif. Sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan kini berubah menjadi kuburan bagi pecinta sepak bola. Korban jiwa berguguran demi tayangan dan keuntungan.